Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi diskusi kelompok kami, yaitu perkembangan bahasa dan kemandirian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Clara Grace Cika, kedua Eka Febriana, ketiga saya sendiri Lina Hakim, dan yang keempat Rahmawati Eka. A. Perkembangan bahasa. 1. Pengertian perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi dan alat pergaulan. Perkembangan bahasa dimulai dengan meniru suara atau bunyi tanpa arti. Kemudian ucapan satu kata yang kemudian disusun sebagai suatu kalimat. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun. 2. Karakteristik perkembangan bahasa. Sifat bahasa yang dinamis menyebabkan banyaknya perubahan bahasa. Perubahan bahasa ini dapat mempersatukan bangsa. Secara umum, perubahan dan perkembangan bahasa dapat dilihat dari 3 hal, yaitu masuknya kosakata atau drase bahasa asing, adanya penyingkatan kata-kata, dan munculnya bahasa slang atau gaul. Selain 3 hal tersebut, ada beberapa ciri yang dapat kita lihat sebagai tanda adanya proses perkembangan bahasa, yaitu munculnya kata baru, kata yang kekinian, atau aun familiar. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmawati Eka. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Lina Hakim. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, perubahan, dan perkembangan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang muncul dari dalam diri seseorang, contoh usia, jenis kelamin, kondisi fisik, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Faktor eksternal, faktor yang muncul bukan dari dalam diri seseorang, melainkan adanya proses interaksi dengan dunia luar. Contohnya, globalisasi, status sosial dan ekonomi, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Yang keempat, pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Bahasa berfungsi sebagai media untuk mengantarkan pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain, dengan tujuan agar orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Jika seseorang dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar kepada orang lain, maka besar kemungkinan orang yang menjadi lawan bicara dengan mudah memahami dan mengerti tujuan yang disampaikan. Kemampuan bahasa seperti ini biasanya dipengaruhi oleh kemampuan berpikir seseorang. Artinya, orang yang mempunyai kemampuan berpikir dalam komunikasi akan selalu memilih kata yang tepat, intonasi yang sesuai saat berkomunikasi. Yang kelima, implikasi pengembangan kemampuan bahasa terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dengan memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar akan memudahkan dalam proses pembelajaran dan akan mudah dipahami. Walaupun materi yang diberikan bagus, tetapi ketika dalam penyampaian tidak menggunakan bahasa yang tepat, maka akan ada kemungkinan isi materi dalam pembelajaran tersebut tidak sampai kepada peserta didik. Dalam penyelenggaraan pendidikan, kemampuan berbahasa yang baik dan benar mutlak diperlukan karena akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan murid-muridnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Febriana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rahmawati Eka. B. Perkembangan kemandirian. 1. Pentingnya kemandirian. Kemandirian dalam hidup dapat menunjukkan kualitas hidup seseorang. Tingkat kemandirian seseorang pastilah tidak sama, tetapi esensi dari pentingnya sikap kemandirian ialah bahwa dalam menjalani hidupnya, seseorang tidak terlalu dan tidak selalu bergantung kepada tekanan dan dominasi orang lain. Ia bisa berdiri tanpa harus merepotkan orang lain, tidak menjadi bayang-bayang orang lain, dan tidak menjadi beban orang lain. Yang kedua, pengertian kemandirian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata kemandirian diartikan sebagai hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Sedangkan jika dilihat dari kata dasarnya, yaitu mandiri, mempunyai arti dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain,
Sejak kecil ia sudah biasa, sehingga bebas dari ketergantungan pada orang lain. Ciri dominan seseorang yang mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi. Yang pertama, selalu berusaha bersikap sadar terhadap realitas yang ia terima. 2. Mampu bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. 3. Mampu bersikap pantang menyerah, ulet, dan disiplin. 4. Mudah membaca situasi yang terjadi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar. 5. Selalu mempunyai keinginan untuk berinisiatif dan inovatif. 6. Selalu bertanggung jawab terhadap sesuatu yang ia kerjakan dan menjaga komitmen yang ia buat. 7. Mampu melewati setiap permasalahan yang dihadapinya dengan sukses. 8. Selalu mementingkan sesuatu yang membawa nilai kebermanfaatan. 9. Selalu menampakkan rasa keingintahuan dan terus belajar untuk memperbaiki keadaan dirinya. 10. Selalu bersikap hormat pada orang lain. C. Tingkat dan karakteristik kemandirian. Tingkat kemandirian dapat dikategorikan kepada beberapa tingkat utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kemandirian yang tertutup, yaitu sikap mandiri yang dilatar belakangi oleh perilaku yang hanya berdasarkan pemikiran diri sendiri dan selalu menganggap bahwa apa yang dilakukannya selalu benar. 2. Tingkat kemandirian yang terbuka, yaitu sikap mandiri yang sudah mulai bisa menerima sesuatu yang lebih baik walaupun berasal dari orang lain, mulai peduli dan membuka diri, mulai bisa membaca kekurangan diri dan memperhatikan kebaikan bagi dirinya dan orang lain. 3. Tingkat kemandirian yang sejati, yaitu sikap dan pola hidupnya sudah benar-benar mengalami kemajuan yang lebih tinggi, seperti bijak dalam bersikap, logis dalam berpikir, baik dalam bertindak, harmoni dalam hubungan sosial, dan taat akan kesepakatan dan peraturan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Clara. Baik, saya akan melanjutkan bacaannya dari Eka. D. Faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian remaja. Kemandirian seorang remaja tentu berbeda antara remaja yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini sangat wajar dan alamiah karena banyak faktor yang menjadi alasan perbedaan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kemandirian remaja, tetapi secara umum ada dua faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari sesuatu yang melekat pada diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis, termasuk kondisi kehidupan di keluarganya, seperti keturunan, pola asuh, pendidikan, ekonomi, sosial, usia, dan jenis kelamin. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan sesuatu yang dapat memengaruhi kemandirian seseorang yang muncul dari luar dirinya dan keluarganya, seperti pendidikan sekolah, kehidupan bermasyarakat, budaya, gaya hidup, teknologi, dan pergaulan. E. Upaya pengembangan kemandirian remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Dengan asumsi bahwa kemandirian sebagai aspek psikologis berkembang tidak dalam kevakuman atau diturunkan oleh orang tuanya, maka intervensi positif melalui ikhtiar pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan bagi kelancaran perkembangan kemandirian remaja. Sejumlah intervensi dapat dilakukan dengan ikhtiar pengembangan kemandirian remaja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam keluarga. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk A. Saling menghargai antar anggota keluarga. B. Keterlibatan dalam memecahkan masalah remaja atau keluarga. Yang kedua, penciptaan keterbukaan. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk A. Toleransi terhadap perbedaan pendapat. B. Memberikan alasan terhadap keputusan yang diambil bagi remaja. C. Keterbukaan terhadap minat remaja. D. Mengembangkan komitmen terhadap tugas remaja. E. Kehadiran dan keakraban hubungan dengan remaja. 3. Penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk A. Mendorong rasa ingin tahu remaja. B. Adanya jaminan rasa aman dan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. C. Adanya aturan tetapi tidak cenderung mengancam apabila ditaati. 4. Penerimaan positif tanpa syarat. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk A. Menerima apapun kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri remaja. B. Tidak membeda-bedakan remaja satu dengan yang lain.
C. Menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk kegiatan produktif, apapun meskipun sebenarnya hasilnya kurang memuaskan. Yang kelima, ada empati terhadap remaja. Dapat diwujudkan dalam bentuk A. Memahami dan menghayati pikiran dan perasaan remaja. B. Melihat berbagai persoalan remaja dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang remaja. C. Tidak mudah mencela karya remaja, betapapun kurang bagusnya karya itu. Yang keenam, ada penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk A. Interaksi secara akrab, tetapi tetap saling menghargai. B. Menambah frekuensi interaksi dan tidak bersikap dingin terhadap remaja. C. Membangun suasana humor dan komunikasi ringan dengan remaja. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan untuk sesi tanya jawab bisa tulis nama dan NPM di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.